pada pembicaraan masalah di poin ke 18 kemarin. Ya. Jadi di antara sunnah itu meletakkan kedua lutut sebelum tangannya ketika hendak sujud. Ini hadis yang dipakai adalah Anas bin Malik. Jadi kalau ada orang sholat dahulu lututnya baru tangannya, berarti dia pakai hadis Anas bin Malik. Tapi kalau ada orang yang duluan tangannya daripada lututnya, berarti dia pakai hadis Abu Hurairah. Keduanya boleh, tidak usah saling menyalahkan. Dan itu hukumnya hanya sunnah. Jangan gara-gara perkara kita sehingga berkotak-kotak antara satu dengan yang lainnya, gara-gara ada yang mendahulukan lutut, ada yang mendahulukan tangan, akhirnya mereka tidak baku ngomong. Astagfirullah. Itu hanya perkara sunnah yang tidak perlu dipermasalahkan. Yang salah itu tidak sholat. Kalau dia sholat mau rapat duluan lututnya kah, mau rapat duluan, mau tangannya dulu menyentuh, tidak ada masalah. Keduanya ada hadisnya. Satu pakai hadis Anas bin Malik, satu pakai hadis Abu Hurairah. Selesai. Ya. Walaupun ada peneliti daripada hadis itu mengatakan Rasulullah SAW selalu mendahulukan lututnya ketika hendak sujud, itu ketika beliau usia masih muda, 40 sampai 55. Ini peneliti. Ya. Setelah usia 55 ke atas, beliau lebih banyak tangannya dulu, baru lututnya. Ini peneliti hadis. Kok bisa tahu? Ya, dia hitung. Abu Hurairah itu masuk Islam kapan? Ya, Anas bin Malik itu masuk Islam kapan? Di situ dia hitung. Lalu ketahuan lah, saya akan meriwayatkan hadis. Oh, Anas bin Malik. Saya meriwayatkan hadis. Oh, Abu Hurairah. Jadi ketahuan sudah dia penelitian. Sehingga tidak lututnya duluan silakan, yang mampu tangannya duluan silakan sesuai dengan kemampuan kita. Ya, tidak bisa dipaksakan. Apalagi ini hanya sunnah. Nah, masuk ke 19. Merapatkan jari-jari kedua tangan ketika sujud. Jadi tidak begini. Tidak begini tangan gitu, tapi begini ketika sujud. Ya, jadi rapat begini di bawah sujud. Nah, posisi sujud itu dari cara kita takbir. Ya, kalau takbirnya sejajar dengan daun telinga saat takbiratul ihram, maka ketika dia sujud sama posisinya ketika dia takbiratul ihram berdiri di bawah. Tapi ketika dia takbiratul ihram sejajar dengan bahu, maka ketika dia sujud diposisikan sejajar dengan bahu. Paham maksud saya? Jadi kalau takbirnya begini, ketika dia berdiri, Allah, berarti kan tidak di bawah seperti ini. Berarti ini adalah daerah. Nah, tetapi kalau begini, Allah Akbar, berarti nanti kalau dia duduk atau turun ke bawah, dia kepalanya agak maju. Berarti ini akan sejajar. Nah, hal itu berdasarkan beberapa hadis, ya, baik dari Wa'il maupun Abu Hamid As-Sa'idi. Merenggangkan jari-jari kedua kaki ketika sujud.
Jadi jari-jari kaki kita direnggangkan. Jadi begini dia posisinya. Jadi ketika sujud itu posisi kaki ketika sujud nanti dianggap sujud kalau dia melengkung. Jadi kaki dianggap sujud ketika dia melengkung. Ketika dia begini tidak sujud dia. Ini tidak sujud kaki. Ketika dia begini, nah ada 7 anggota tubuh kita ketika sujud. Ya, ketika sujud itu ada 7 anggota yang harus sujud. Ini dihitung satu dengan hidung. Hidung dengan dahi dihitung satu. Itu harus sujud. Jadi tidak boleh begini. Ya, tapi harus. Nah, jadi dia rapat hidungnya, Rasulullah menunjuk hidungnya dan menunjuk dahinya. Bahwa di antara yang sujud itu adalah ini, sambil dia tunjuk juga hidungnya. Ya. Kemudian 2 tangan, berarti 2, 3. Hitungannya 1, 2, 3. Sujudnya kedua tangan ini adalah dengan mengangkatnya, terangkatnya. Tidak boleh sipu rapat di lantai. Kalau dia rapat di lantai ada larangan dari Rasulullah. Jangan kamu sujud seperti anjing, jangan juga kamu sujud seperti kucing. Sahabat bertanya, bagaimana itu terjadi ya Rasulullah? Yaitu orang yang sholat rapat sipunya di lantai. Itu maksudnya. Jadi kita jadi jangan begini. Dia harus diangkat. Nah, jadi kalau posisinya ini, aku begini. Itu kalau berjamaah. Kalau dia sholat sendiri, disunahkan seperti ini. Lebih terbuka. Tentunya berjamaah kan banyak orang di samping kita. Tidak mungkin kita begini kan? Kemudian keempat, kelima adalah rapatnya lutut. Pastilah lutut ini tidak perlu diterangkan karena tidak ada orang sujud tidak rapat lututnya kecuali kalau dia tidak punya lutut. Ya. Berikutnya adalah kaki. Kaki ini harus melengkung kecuali yang asam urat. Kalau yang asam urat tidak bisa melengkung, apa boleh buat? Itu uzur namanya. Tapi yang tidak uzur itu tetap harus melengkung kakinya. Tidak dianggap sujud kalau tidak melengkung kakinya. Begini, berarti hanya 5 anggota tubuh yang sujud. Ini tidak sujud. Sujud itu begini. Dan disunahkan, ya, disunahkan kaki ini rapat. Jadi ketika rapat ini, ketika sujud disunahkan rapat ini. Jadi tidak begini. Itu sunnahnya. Ya, itu poin yang kita pelajari pada malam hari ini tentang sunnah-sunnah di saat sujud. Nah, bacaan sholat ketika kita sujud yang banyak kita baca adalah Subhana Rabbiyal A'la. Kalau dibaca 1 kali itu sudah lepas kewajiban. Kalau Anda tambah wa bihamdihi dapat pahala sunnah wa bihamdihi. Kalau Anda kasih cukup 3 kali dapat pahala witir namanya. Innallaha witran yuhibbul witr. Jadi tidak saja sholat itu yang witir, tetapi bacaan-bacaan disunahkan juga witir. 1, 3, 5, 7, 9. Ya, jadi kalau kita baca subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi, imamnya belum bangkit, tambah aja terus sampai 5, 7, 9. Kalau sampai ternyata 9 belum juga bangkit, tambah lagi 2, jadi 11. Intinya ganjil. Ya, jadi enggak dipatok itu harus 3, enggak. Yang wajib itu cuma 1. Jadi kalau ada membaca
subhana rabbiyal a'la. Lalu dia bangkit, selesai sah sholatnya. Karena yang wajib cuma satu. Ada kalau dia baca lebih 3, 5, 7 itu adalah sunnah. Nah ini bagusnya kalau orang paham hukum, ya, orang paham hukum. Menghadapkan jari-jari kedua tangan dan kaki ke kiblat pada saat sujud. Menghadapkan, ibaratnya begini posisinya, jadi tidak begini tangan kita tidak ke belakang begini, tapi dia melengkung. Itu yang dimaksud dengan menghadapkan. Ya. Yang kedua menjauhkan atau merenggangkan kedua lengan atas dan kedua sisi rusuknya pada saat sujud. Jadi kita buka sedikit begini. Jadi ketika sujud dibuka sedikit begini. Ini kalau kita sholat sendiri. Tapi kalau dia sholat berjamaah, ya yang penting tidak rapat di lantai. Ya, karena kalau saat sholat berjamaah kita buka begini, bahaya, bisa kena siku orang. Yang ke-24, meletakkan kedua tangan sejajar dengan kedua pundak atau kedua telinga pada saat sujud serta bersujud di antara keduanya. Jadi bukan sujud di atas tangan, tapi di antara kedua tangan ini, ya, dengan posisi apakah begini sujudnya atau apakah begini sujudnya, tergantung cara takbirnya tadi. Apakah begini Allah Akbar atau begini Allah Akbar? Yang tidak ada dasar itu begini Allah Akbar. Ada begini Allah Akbar. Kalau ada yang sholat Allah Akbar, sah sholatnya, sah sholatnya. Kenapa? Karena ini hanya sunnah, tidak membatalkan sholat. Jadi kalau ada Anda ke Mekah misalnya, ke Madinah, ada orang langsung Allah Akbar, begini Allah Akbar, sah sholatnya. Karena yang angkat tangan ini hanya sunnah, yang begini hanya sunnah. Yang rukunnya yang mana? Kalimatnya Allahu Akbar. Kalimat Allahu Akbar itu rukun. Jadi kalau orang sholat tidak mengucapkan Allahu Akbar saat memulai sholat, tidak sah sholatnya. Karena mengucapkan Allahu Akbar yang pertama kali itu adalah rukun. Rukun itu adalah sesuatu yang tidak boleh tidak. Kalau dia tidak ada, dia jadi batal sholat. Jadi sebut rukun. Ya, nah itu. Karena dalam definisi sholat itu yang terdiri dari perkataan dan perbuatan yang dimulai dengan takbir. Yang dihitung sholat kalau dia memulai dengan takbir dan diakhiri dengan salam. Jadi nanti dia mulai Allahu Akbar, apakah dia mengangkat tangan sejajar dengan telinga, ataukah sejajar dengan bahu? Ya, ketika dia Allahu Akbar, maka itu sudah tanda dia sudah masuk sholat. Yang ke-24, meletakkan tangan, merapatkan kedua telapak kaki pada kedua tumit serta menegakkan keduanya pada saat sujud. Sudah saya perhatikan tadi. Yang ke-26, memperbanyak doa. Disunnahkan setiap sujud, bukan hanya akhir sujud. Kecuali kalau sholat berjamaah, ya imamnya biasa ambil hanya di akhir sujud yang dia perbanyak, yang dia perlama. Ya, sebenarnya bukan di akhir sujud saja disunnahkan orang lama, tapi setiap sujud. Apa dasarnya? Dalam Al-Quran Allah katakan wasjud waqtarib, sujudlah dan mendekatkan dirilah kepada Allah. Para ahli tafsir menjelaskan bahwa kalimat waqtarib artinya mendekatlah dan berdoalah kepada Allah. Nah, jadi setelah membaca wajib dan sunnah, Subhana Rabbiyal A'la atau Subhana Rabbiyal A'la bihamdihi, itu adalah wajib dan sunnah, diulangi 3 kali misalnya.
Lalu diam mulut kita memohon bermunajat kepada Allah sesuai dengan kebutuhan dan hajat kita. Boleh. Dengan catatan jangan dilafazkan, tidak boleh dengar oleh manusia apa yang dimunajatkan itu. Hanya kita dengan Allah yang tahu apa yang kita bisikkan kepada Allah. Itu disebut dengan munajat. Jadi munajat itu boleh pakai bahasa Indonesia, ya, sesuai dengan yang kita pahami, sesuai dengan yang kita minta. Jangan kita saya mau pakai bahasa Arab dan Rasulullah pakai bahasa Arab, ya, tapi dia nggak ngerti bahasa Arab. Bahasa Arab ini kalau salah pengucapannya, salah artinya. Hati-hati. Contoh. Anda mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Itu artinya dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Itu pakai sin. Jadi Bismillahi, maka artinya dengan mencium Allah. Apa yang kamu katakan? Kok bisa cium Allah gitu kan? Ya. Bismillah itu artinya dengan mencium Allah. Yang hati-hati menyebutkan bahasa Arab itu, ya. Apalagi kalau Anda menyebutkannya dengan 3 titik tapi 1 gigi, alif ba ta. Anda baca Bismillah dengan dosanya Allah. Astagfirullah, kapan Allah berdosa? Ini hati-hati, ya. Maka harus perbaiki bacaan itu karena bahasa Arab ini beda ucapan, beda terjemahannya. Ada yang pada salah, ya, apa yang dibaca oleh sahabat yang diperdengarkan oleh Rasulullah SAW dari bacaan sholatnya, itu aja yang kita ikuti. Yang didengarkan dalam hadis-hadis itu, yang dibaca Rasulullah Subhanallahi a'la, Subhanakallahumma wa bihamdikallahumma ighfirli, Subhun kudus rabbul malaikat waruh, yang kita dengarkan sajada wajhina dari khalaqa sawwa sakasa mutabarakal asal halikin, Allahumma laka sajadtu wa bika amantu wa laka aslamtu, dan seterusnya. Bacaan-bacaan sujud ini yang diperdengarkan oleh Rasulullah itu boleh dibaca semua, ya. Tetapi ketika dia bahasa munajat, bahasa permohonan kepada Allah, sifat bicik-biciknya sifat permohonan Allah, itu sudah tidak memakai bahasa lafaz, tapi bahasanya bahasa hati. Bahasa hati dia lepas dia. Ini bahasanya Imam Ghazali, ya, dia lepas dia. Jadi hati ini mak bicara dan Nabi menurut dia. Tasawuf heroik. Nah, menduduki kaki kiri dan menegakkan telapak kaki kanan pada saat duduk di antara dua sujud, juga pada tasyahud awal. Ini saya perhatikan di beberapa masjid masih ada kesalahan, ya. Padahal ini sudah biasa saja. Ketika sujud, ketika duduk di antara dua sujud, di dalam hadis ini katakan kaki kiri diduduki, jadi kaki kiri diduduki. Ada yang begini, malah jadi imam dia begini, astagfirullahaladzim. Ya, padahal yang ada dalam hadis ini katakan dia menduduki kakinya dan kaki kanannya ini tegak ke atas. Kaki kirinya diduduki, kaki kanannya tegak. Ya, ada 3 hadisnya malah tentang hal ini. Ya. Dari hadis Aisyah, Ibnu Umar, dan Ibnu Abbas. Meletakkan tangan kanan di atas paha kanan dan tangan kiri di atas paha kiri. Jadi saat dulu antara dua sujud, posisi tangan ini, posisi tangan kita ini, tangan ada 2 di atas paha ini, ya, atau di atas
Itu hadisnya. Di atas paha atau di atas lutut pada saat duduk di antara dua sujud. Begitu juga di saat mau tahiyat awal, kan? Posisi tangan begitu juga pada tahiyat akhir. Berikutnya yang ke-30, menggenggam. Ini ada yang bertanya kapan itu? Pada saat tahiyat. Sebelumnya kan, ini baru sampai. Menggenggam jari kelingking. Mana jari kelingking? Ya, di sini katakan menggenggam jari kelingking dan jari manis. Berarti ini dengan ini. Berarti dia begini. Oke? Ya. Serta membuat lingkaran antara ibu jari dan jari tengah. Nah, membuat lingkaran jari tengah dengan ibu jari. Ini hadis. Jadi begini. Ketemu ibu jari dengan jari tengah. Nah, kemudian serta menunjukkan jari telunjuk seraya menggerakkannya ke kiblat pada saat menyebut nama Allah. Asyhadu an la ilaha illallah. Jadi disebut illallah, ini sunnah. Jadi kalau ada orang yang meletakkannya sejak awal dia kasih begini, itu sah. Tapi dia tidak dapat pahala sunnah. Karena pahala sunnah disunnahkannya pada saat menyebut kalimat Allah. Ya, jadi kita kata asyhadu an la ilaha illallah, baru digerakkan, itu dia dapat pahala sunnah. Tapi kalau dia dari awal sudah langsung begini, berarti dia tidak dapat pahala sunnah menggerakkan tangan ini di saat menyebut nama Allah. Oke? Tapi sah sholatnya. Jadi kalau ada orang langsung begini dari awal, sah sholatnya. Ya. Karena yang wajib mengeluarkan ini. Tetapi kalau mau dapat pahala sunnah, bertepatan kalimat Allah dengan keluarnya ini, baru dapat pahala sunnah. Itu saya katakan tadi, harus paham mana wajib, mana sunnah. Ya, keluarnya tangan ini wajib. Kapan wajib? Kapan sunnahnya? Ketika disebut nama Allah baru dikeluar. Gitu. Nah, saat menyebut nama Allah pada saat berdoa, hal itu didasarkan pada hadis Wa'il bin Hujr. Ya, Wa'il bin Hujr ini terungkap di 79, hadis riwayat Ibnu Majah nomor 912. Kemudian duduk istirahat sebelum berdiri menuju ke rakaat kedua dan rakaat keempat. Ini yang banyak ketinggalan di kita. Sunnah ini banyak yang ditinggalkan oleh kita. Mungkin di sini enggak, tapi di masjid-masjid lain. Ini saya selesai rakaat pertama. Rakaat pertama mau naik ke rakaat kedua. Saya kan mestinya begini, disunahkan saya duduk dulu sejenak, baru Allahu Akbar. Ini sudah kedua. Kebanyakan ya pertama Allahu Akbar. Betul. Dia tidak singgah, mestinya kan Allahu Akbar, singgah dulu sejenak, sekadar untuk meluruskan ini. Nanti sudah itu baru naik. Maka
kedua. Nah, banyak langsung tidak sempat dia duduk begini, tapi langsung begini kakinya. Naik ke rakaat kedua, berarti dia meninggalkan sunnah. Begitu juga rakaat ketiga keempat. Ya, jadi rakaat 1 ke kedua, rakaat 3 ke 4 ini yang baru meninggalkan sunnah. Ya, dan semua kita belajar. Yang belum tahu belajar supaya dia tahu. Yang tahu belajar mengamalkan. Saya juga masih belajar mengamalkan. Saya sudah tahu hukumnya, tapi masih kalian ketinggalan yang menganggap sunnah. Padahal kalau kita bicara sunnah, sunnah itu keuntungan buat kita. Kalau kita pedagang ya, dalam berdagang itu ada namanya modal, ada namanya untung. Pedagang itu carinya apa? Cari untung. Jadi kalau Anda sholat 5 waktu saja, Anda ada sholat sunnahnya, itu sama dengan Anda baru dapat modal, belum ada keuntungannya. Nah, begitu juga dalam persoalan sholat. Ketika yang Anda laksanakan saat sholat hanya yang wajib-wajib saja, tidak mau mengamalkan yang sunnah-sunnah, berarti Anda hanya dapat modal saja, tidak ada keuntungan. Nah, itu tadi duduk sejenak, baru naik ke rakaat kedua, itu adalah keuntungan. Ya, keuntungan. Jadi kalau dia langsung tidak duduk sejenak, dia hanya dapat modal, tidak dapat untung. Ya, nah, supaya paham. Kemudian duduk tawarruk. Duduk tawarruk itu berdasarkan hadis As-Sa'idi radhiyallahu anhu di hadis Bukhari nomor 6828 dan 6251. Ya, semuanya hadis Bukhari tentang tawarruk. Apa itu duduk tawarruk? Duduk tawarruk itu tidak menduduk duduk pertama, tapi dia mengeluarkan begini, dia turun. Ini tawarruk namanya. Ya, mengeluarkan ini, juga punya kaki ini, jadi tidak diduduki lagi. Nah, ini namanya duduk tawarruk. Ini keluar dia. Kalau begini, ini duduk pertama tadi disunahkan duduki kaki. Sekarang tahiyat terakhir dikeluarkan ini. Nah, ini sunnah. Kalau ada orang duduk begini, sah sunatnya, karena ini hanya sunnah keluar begini. Ya, tidak bisa disalahkan. Siapa tahu dia tidak bisa keluar karena memang ada sakit, apakah dan sebagainya kakinya ya. Yang jelas kita ajarkan ilmunya di sini bahwa lebih afdal kalau mengikuti sunnah. Kalau dia tawarruk dengan mengeluarkan kakinya, dia dapat pahala sunnah. Nah, sunnah berikutnya yang banyak juga dilalaikan oleh orang, melihat kejadian telunjuk pada saat isyarat ketika duduk. Jadi kita fokus ini kuku asyhadu la ilaha illallah sallallahu alaihi wasallam, fokus di sini. Ya, jangan lain ditunjuk matanya berjalan kemana-mana. Disunnahkan melihat ke tempat ujungnya kita punya jari yang ditelunjukkan. Ya, ini sunnah. Lagi-lagi ini sunnah. Kalau orang itu tidak melihat ke situ, sah sholatnya. Karena ini hanya sunnah. Kalau dia lihat, dia dapat pahala. Kemudian membaca selawat atas nama Muhammad dan keluarganya, juga atas Ibrahim dan keluarganya pada saat tersebut bersama. Banyak sekali dari hal ini. Nah, yang perlu saya tegaskan sedikit, karena kita di Indonesia ini yang banyak membaca kalau selawat
Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Sebenarnya kalau dia di dalam sholat tidak perlu pakai sayyidina. Kenapa? Karena itulah yang diajarkan oleh Jibril kepada Nabi Muhammad. Dan itu juga yang diajarkan Nabi Muhammad kepada sahabat-sahabat dan keluarganya, tidak ada sayyidinanya. Khusus untuk salawat di dalam sholat. Adapun salawat di luar sholat boleh pakai sayyidina, tanpa maulana, wa habibina, wa qurrata a'yun, tidak ada masalah karena di luar sholat. Tapi kalau dia di dalam sholat, sebaiknya ikuti sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Jibril kepada Muhammad dan Nabi Muhammad kepada sahabat-sahabat dan keluarganya. Bagaimana bacaan salawatnya? Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidun Majid. Jadi wajibnya sholat sampai di situ. Setelah bacaan innaka Hamidun Majid itu cuma sunnah. Ya. Nah. Jadi kalau dia di luar sholat, boleh Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Tapi kalau dia di dalam sholat diusahakan tidak ada kalimat sayyidinanya. Ya. Jadi ikuti sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Jibril kepada Rasulullah dan apa yang diajarkan Rasulullah kepada Fatimah, Aisyah dan Ali serta sahabat-sahabatnya yang lain. Tidak ada sayyidinanya. Tetapi bagaimana Pak kalau ada orang yang baca tidak tetap sah sholatnya, tetapi menyalahi kaidah yang dikatakan oleh Rasulullah SAW, sallu kama ra'aytumuni usolli, dirikanlah sholat sebagaimana yang kalian lihat saya sholat. Ya. Kemudian membaca doa ta'awudz, meminta perlindungan dari 4 hal setelah tasyahud kedua. Ada yang diminta apa itu? Allahumma inni a'udzubika min adzab qabri wa min masihid dajjal, apalagi min fitnatil mahya wa min fitnatil mamat. Ada 4 yang harus diminta itu. Itu sunnah. Kalau tidak dibaca itu sah sholatnya. Karena itu hanya sunnah. Yang wajib sampai di mana? Innaka Hamidum Majid. Jika ada langsung sampai innaka Hamidum Majid langsung assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sah sholatnya. Kalau dia baca Allahumma inni a'udzubika, dia tambah 4 tadi itu, ya, min adzabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnatil masihid dajjal. Ya. Kemudian itu dia dapat pahala sunnah. Pahala menoleh ke kanan dan ke kiri di kedua salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kanan dan kiri. Ya. Kemudian yang ke-37 terakhir, berniat untuk keluar dari sholat dengan selamat seraya mengucapkan salam kepada para malaikat dan hadirin. Yaitu waktu kita mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saya berniat keluar dari sholat saya. Tapi nanti di yang keduanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saya berniat keluar dari sholat yang saya sudah kerjakan. Sudah selesai sholatnya. Ya, apa ini? Ada 2 pertanyaan. Begini Ustaz, di tempat lain itu ada si makmum itu mendahului imam di saat sujud atau ruku. Ya, si imam belum sampai sujud, dia sudah duluan. Apa itu sanksinya? Ya. Rasulullah SAW katakan,
Innama ju'ila imamu yutamma bihi. Sesungguhnya imam itu diangkat untuk diikuti. Idza kabbara fakabbiru. Kalau dia sudah takbir maka takbirlah. Wa idza amana fa'aminu. Kalau dia sudah mengucapkan amin maka ucapkan amin pula. Jangan baru Allah sudah amin. Ya. Wa idza kabbara fakabbiru. Kalau dia sudah bertakbir untuk gerak rukuk, sujud dan lain sebagainya, maka bergeraklah di saat komando takbir Allahu Akbar itu. Barang siapa di antara kalian yang mendahului imam, maka di hari kemudian nanti akan dibangkitkan dengan berkepala khimar, berkepala keledai. Jadi banyak nanti orang, kenapa kamu baru menjadi keledai? Oh, berarti kamu sering mendahului imam. Ya, jadi imam tidak boleh didahului. Kalau tidak ada komando, jangan coba-coba mendahului. Nanti akan dibangkitkan di hari kemudian menjadi kepala keledai. Tapi Pak, kalau imam ruku Pak, kita makmum belum selesai baca Fatihah, atau separuh Fatihah imam sudah ruku. Apakah kita ruku? Apakah kita menyelesaikan Fatihah kita juga? Pertanyaan yang mantap, bagus. Ya. Jadi Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam katakan, bertanya sahabat, bagaimana kalau kami belum selesai Fatihahnya? Rasulullah katakan, bacaan imam mengkafil bacaan makmum. Jadi seandainya makmum itu datang dalam keadaan imam dalam keadaan ruku, tidak sempat baca Al-Fatihah tentunya, maka kata Imam Syafi'i menyentil hadis Ibnu Abbas bahwa man adraka rak'atal imam faqad adraka rak'atahu. Siapa yang mendapatkan imam dalam keadaan ruku, maka dia telah mendapatkan rakaat imam itu. Walaupun dia tidak membaca Al-Fatihah. Karena baca Al-Fatihahnya sudah mengkapi bacaan makmum tadi. Itulah hebatnya imam, kalau dia bagus baca Fatihahnya, semua orang yang ada di belakangnya, walaupun dia tidak baca Fatihah lagi, semuanya sudah tercover semua. Lalu Imam Syafi'i mengatakan, tapi sebaiknya setiap makmum membaca Al-Fatihah untuk dirinya sekedar jaga-jaga. Kalau sekiranya imamnya tidak bagus baca Fatihahnya, maka ada seretnya baca Fatihahnya untuk dirinya. Maaf, saudara, ini saya boroknya. Ini masalah azan. Jadi hurufnya penyebutan huruf, Ustaz, kadang-kadang ada yang hak diganti alif, seperti hayya ala salam. Hati-hati. Masalahnya Ustaz, masalah takbirnya kan wasol tapi putus seperti begini. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kadang-kadang ada yang Allahu Akbar, Allahu Akbar. Jadi bagaimana penjelasan itu? Iya. Azan adalah pemanggilan untuk sholat. Hati-hati yang memang tidak terlatih untuk azan, sebaiknya tidak usah azan. Bikin membuat sakit telinga orang yang mendengar. Tunggu dulu Pak. Khususnya kalimatnya, hati-hati. Kalau Anda bilang Allahu Akbar masih sah. Ya. Allah Maha Besar, Allah Maha Besar. Tapi begitu Anda tekan banyak, contoh, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah, itu jadi jembatan sudah yang terakhir itu. Karena bahasa Arabnya jembatan akbar, kubri. Bahasa Arabnya jembatan itu kubri atau akbar. Jadi kalau Anda tekan barnya itu jadi jembatan, dia masa Allah jadi jembatan.
Ya, jadi hati-hati, banyak ini, banyak terjadi di tempat lain. Ya, kemudian asyhadu an la ilaha illallah itu perbaiki. Nah, tadi ada yang apa? Hayya 'alas shalah, itu huruf H. H itu artinya ayo, hayya 'alas shalah. Hayya, ayo, hayya, ayo. 'Alas shalah, melaksanakan salat. Alhamdulillah kita salam. Yang satu terjadi. Kadang-kadang yang banyak anak muda baru mau berdiri dari sujud itu tangannya di kepala. Kami. Kedua, nanti pada saatnya dia tahmidnya, tangannya begini kata, biar gaya begitu. Pasangnya dengan sini gitu, tapi di dadanya gitu. Pertama dia berdiri ini, ya, terus dia samsunan ini. Ada hadis yang menyatakan hal itu karena Rasulullah SAW ya'jibu inda rafa. Ada Nabi SAW mengkeparkan badannya di saat dia hendak bangkit dari sholatnya. Ada hadisnya. Di hadis yang lain Rasulullah SAW menekan dengan telapak tangannya. Nah, kita banyak menekan dengan telapak tangan kita. Yang begini ini hadisnya ada juga, hadis sahih juga. Ya, jadi tidak ada masalah itu. Karena yang penting intinya ada hadisnya. Yang begini, nah itu kayaknya belum saya temukan hadisnya. Karena yang ada hadisnya itu begini dengan begini. Ya, yang ada hadis sahihnya itu begini, memegang pergelangan tangannya dengan begini. Kalau yang begini, ini mungkin sholatnya Fir'aun. Karena Fir'aun jenazahnya begini tangannya. Pak, satu lagi Pak. Ya. Sholat biasa, Pak, sholat rawatib biasa, sudah zuhur, itu kan 2 rakaat sudah aja, 2 rakaat. Itu di hari biasa. Tapi kalau di hari lain, mulai hari Jumat Pak, itu ada yang sholat rawatibnya Pak. Karena orang asal setelah azan ada 2 rakaat, ada 2 rakaat, ada juga yang tidak sholat. Jadi khusus untuk sholat Jumat tidak ada sunnah qabliyahnya. Ya. Jadi kalau dia sholat sunnah biasa saja. Ya. Karena tidak ada sholat sunnah khutbah. Setelah azan dia sholat sunnah, padahal orang lagi khutbah. Mau khutbah berarti itu sholat sunnah khutbah namanya. Karena sholat sunnah itu berdasarkan sholat yang paling terdekat. Memang posisinya khutbah itu nilainya 2 rakaat. Tetapi khutbah itu bukan sholat. Walaupun nilainya adalah sholat. Ya. Maka tidak ada sholat sunnah qabliyah Jum'ah. Tetapi sholat sunnah rawatib setelahnya 4 rakaat. Tahiyat masjid. Tahiyatul masjid boleh, tidak ada masalah. Karena Ibnu Abbas pernah terlambat sholat berjamaah berjum'ah, lalu Rasulullah sementara khutbah, Ibnu Abbas langsung duduk. Rasulullah katakan, "Hala adaita tahiyatul masjid?" Kata Ibnu Abbas, kalau begitu sholat sunnah menunjukkan bahwa sholat tahiyatul masjid itu penting. Walaupun orang sementara khutbah tetap boleh sholat tahiyatul masjid. Alhamdulillah rabbil alamin. Ya rabbana alhamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa li sultani wa jalali al-ikram. Allahumma barik lana fima 'allamtana wa barik wa atina dunya hasanah wa akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
mau